Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Reisha Amanda. Di sebelah saya ada Firly Fauziah dan Bisma Ataya yang akan menyampaikan sinopsis novel Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Buku pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri Reisha Amanda. Sinopsis pertama. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat jauh dari penduduk lainnya. Moyang semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Secamengkala. Ia seorang Bromocara. Kuburan Ki Secamengkala terletak di bukit kecil di tengah Dukuh Paruk. Serintil adalah anak yatim piatu akibat bencana tempe bongkrek. Serintil berumur 11 tahun yang dirawat oleh kakeknya. Serintil mempunyai teman yang bernama Rasus, Darsun, dan Warta. Serintil memiliki kemampuan menari ronggeng. Dari lirik matanya, lenggok lehernya, bahkan cara Serintil menggoyangkan pundak persis seperti ronggeng. Akhirnya kemampuan menari Serintil diketahui oleh kakeknya. Setelah ketahuan oleh kakeknya, Serintil diserahkan kepada Kartareja dukun ronggeng agar menjadi anak akuan dukun tersebut. Akhirnya pada malam hari Serintil menari ronggeng. Serintil didandani oleh Kartareja seperti layaknya seorang ronggeng. Ketika Serintil menari, semua orang penonton tercengang melihat Serintil menari yang persis seperti ronggeng. Akhirnya Serintil mampu menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Sudah dua bulan Serintil menjadi ronggeng, namun ada 2 tahap lagi yang harus dilalui oleh Serintil. Salah satunya adalah Serintil harus dimandikan di makam Ki Secamengkala. Syarat yang terakhir adalah buka kelambu semacam sayembara untuk laki-laki dengan memberikan syarat harus membawa uang sekeping emas ringgit. Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paruk dan pindah bersama sekelompok tentara di bawah pimpinan Sersan Slamet. Serintil ingin Rasus tetap di Dukuh Paruk. Serintil mengajukan permintaan dia akan berhenti menjadi ronggeng karena dia ingin menikah dengan Rasus. Namun Rasus menolaknya dan dia tetap pergi ke berkasnya. Kemudian buku 2 yang berjudul Pemungkus Lintang Dini Hari menceritakan Rasus pergi meninggalkan Serintil. Hal ini membuat Serintil merasa sedih dan sakit hati karena pergi tanpa pamit. Di suatu hari, Pamar Susi menginginkan ronggeng yaitu Serintil, namun tidak terwujud. Serintil pergi ke pasar daun dan bertemu Kopral Pujo dan memberitahu bahwa Rasus pergi ke markas batalion. Mendengar itu, Serintil murung dan Nyai Sakarya mengajak Serintil kembali ke rumah. Ia sakit dan mogok makan. Kemudian temannya yaitu Tampi menghampiri Serintil dan membawa anaknya yaitu Goder. Serintil bangkit dan Goder dapat menyembuhkan. Kini Serintil kembali sehat dengan wajah dan badannya yang menarik perhatian orang. Suatu hari, Pamar Susi ke rumah Nyai Kartareja. Ia ingin mengajak jalan Serintil dan memberikan iming-iming kalung emas. Namun, ia menolak ajakan Marsusi. Marsusi marah besar dan ia merasa terhina. Suatu hari, Pak Ranu datang dan meminta Serintil untuk menari di perayaan Agustusan. Namun, Serintil bimbang dengan ajakan Pak Ranu dan ia merasa prihatin dengan Sakum yaitu pemain calung yang serba kekurangan setelah tidak ada pementasan. Sakum meyakinkan Serintil agar ikut dan meminta Serintil untuk melupakan Rasus. Suatu hari, Pak Marsusi menghampiri Pak Tarim. Dia ingin membalas dendam dengan membuat pentas ronggeng Serintil gagal. Serintil kembali menari di acara Agustusan dan Serintil tergugah hatinya ketika melihat sosok pemuda bernama Trimurdo. Tidak disangka Serintil pingsan dan sesak napas. Hingga pentas berakhir, Nyai Kartareja merasa janggal dan mendapati Pak Marsusi sedang menyamar dan ternyata itu perbuatan Marsusi. Suatu hari, seorang kaya raya dari Alas Wangkal yang bernama Sertika. Ia menemui Serintil dan meminta untuk menari dan menjadi gowok untuk anak laki-lakinya yang bernama Waras berumur 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Ia menerima tawarannya, namun Serintil tidak berhasil menjadi gowok. Dan pada tahun 1964, Dukuh Paruk mengalami kemiskinan. Pentas ronggeng tidak pernah muncul hingga datang Pak Bakar dari suatu partai yang meminta ronggeng kembali dipentaskan untuk meraih simpati masyarakat. Namun pementasan ronggeng mengakibatkan malapetaka karena dijadikan kedok politik oleh Pak Bakar. Ketika dini hari, langit berhias lintang pemungkus, Dukuh Paruk kebakaran dengan kepulan asap yang menghanguskan rumah-rumah penduduk.
Hal ini karena keronggengan Serintil menjadi bencana besar akibat politik. Bakar benar-benar membakar Dukuh Paruk dan Serintil, Sakarya dan Kartarja ditangkap. Penduduk Dukuh Paruk tidak mengetahui bahwa mereka menjadi korban fitnah Pak Bakar. Dalam penjara Serintil merasa tersiksa, ia harus menjadi korban atas kekejaman aparat. Selanjutnya ada buku ketiga yang berjudul Jantera Biang Lala, menceritakan tentang Dukuh Paruk menjadi tempat yang sangat memprihatinkan setelah sebelumnya terjadi bencana pembakaran rumah penduduk. Dukuh Paruk yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban. Dukuh Paruk kini tanpa pemimpin. Kemudian Sakarya Kartarja dibebaskan, tetapi mereka pulang tanpa Serintil. Dukuh Paruk yang miskin lalu didatangi seorang pemuda berseragam, yaitu Rasus. Orang yang ternyata masih trauma bila ada orang berseragam datang. Rasus datang kali ini untuk menjenguk neneknya yang kritis. Tidak lama kemudian nenek Rasus meninggal dan Rasus kembali menjalankan tugasnya. Sebelum Rasus pergi, Sakarya meminta kepada Rasus untuk menebaskan Serintil. Tidak lama kemudian, Serintil kembali pulang. Sejak kepulangannya pun, Serintil lebih banyak diam. Serintil masih harus melapor ke tempat di mana ia ditahan. Cobaan kembali datang ketika Serintil diajak oleh Marsusi untuk melapor ke tempat di mana ditahan. Setelah pulang melapor, Serintil diajak ke suatu tempat oleh Marsusi. Akibat kecerobohan Marsusi, Serintil jatuh dari motor. Sementara Marsusi terus melaju. Serintil yang penuh luka masih belum aman karena Marsusi kembali mencarinya dengan nafsu birahi. Beruntung datang seorang yang mau menolong Serintil. Orang itu masih dari dusun yang sama. Hati Serintil pun mulai bisa terbuka ketika melihat Bajus. Serintil yakin bahwa Bajus adalah orang yang akan mengubah hidupnya. Harus kembali merasakan kekecewaan, Bajus ternyata malah menawarkan Serintil kepada bosnya. Bajus merubah beringas dan memarahi apabila ia menolak permintaan bosnya. Akibat tekanan batin, Serintil menjadi hilang ingatan. Suatu ketika, Rasus pulang dari menjalankan tugasnya. Rasus sangat terkejut ketika melihat Serintil hilang ingatan. Serintil pun langsung dibawa ke dokter jiwa. Akhirnya, Rasus punya tekad besar untuk membawa Dukuh Paruk jadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.